Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Halo Pak. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Hadir semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia. Sebelum itu, Bapak mau mereview tentang pembelajaran kemarin, yaitu flora dan fauna di dunia. Apakah ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Ya Pak, flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Dan fauna adalah segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Ya, betul. Sekarang Bapak tanya lagi. Ada yang tahu apa salah satu faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna? Saya Pak, faktor iklim. Good. Ada lagi yang ingin Curah menambahkan? hujan, Oke. Ada lagi? tanah, Makasih awal. yoi. Baik, selanjutnya Bapak akan memulai pembelajaran hari ini dengan KTP. Baik, Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia sehingga menampakkan kepulauan Indonesia seperti sekarang. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu daerah dangkalan Sunda, sebuah daratan atau paparan Indonesia di sebelah barat yang dahulunya tersambung satu daratan dengan benua Asia. Yang kedua, daerah peralihan di bagian tengah yang relatif sudah terisolasi dan terpisah yang mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan wilayah Indonesia. Bagian tengah terpisah dari paparan Sunda dan Sahul oleh selat-selat yang dalam. Dan yang terakhir, daerah dangkalan Sahul membentang dari Australia sampai utara. Australia Utara. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna. Seperti yang telah disebutkan, sebagai dampak dari letak geologi dan persebaran flora dan fauna di Indonesia sendiri umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu bagian Asiatis, Australis, dan peralihan. Pada awalnya persebaran flora dan fauna ini tidak ada garis idealisnya, namun Wallace, Weber, dan Lydekker berhasil memetakan pola-pola persebaran flora dan fauna secara lebih mendetail dalam penelitian mereka. Oleh karena itu sekarang kita mengenal tiga macam garis, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Selanjutnya persebaran flora. Kondisi wilayah berbentuk kepulauan mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi sangat kompleks atau beragam. Sumber dari LIPI, pada tahun 2014 Indonesia diperkirakan memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora berupa jamur dan lain-lain. Selanjutnya persebaran fauna. Letak geografis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia.
Menurut penelitian yang dilakukan LIPI pada tahun 2014 diperkirakan Indonesia memiliki 386 jenis burung, 270 jenis mamalia, 328 jenis reptil dan lain-lain. Yang pertama ada fauna asiatis atau barat. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe asiatis antara lain sebagai berikut. Next, fauna peralihan atau Asia Australia. Wilayah fauna Indonesia tipe peralihan Asia Australis sering pula disebut wilayah fauna Kepulauan Wallacea, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna antara lain bisa dilihat di layar. Lalu fauna Australis atau Timur. Wilayah fauna Indonesia tipe Australis meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia Timur atau tipe Australis dengan fauna Indonesia Tengah tipe Australia Asia dibatasi oleh garis Weber. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe Australis antara lain sebagai berikut yang ada di layar. Nah, baru punya games. Jadi kalian hubungkan mana yang fauna asiatis, mana fauna peralihan, mana fauna australis. Oke Pak, yang fauna. Oke Pak, yang fauna asiatis yang tengah yang macan. Ya betul. Selanjutnya. Saya Pak, Ya. yang fauna Australis yang atas. Salah Ya benar. Nah, Yang peralihan, Anda tahu? Yang mana? Iya benar. Betul Pak? Dia beli bapak. Iya, yang paling bawah benar. Selanjutnya yang sekarang floral. Asiatis yang paling bawah, Pak. Ya, betul. Saya Ya. Yang mana? peralihan yang atas. Ya, betul. Saya, Pak. Ya. Yang Australis yang tengah. Sip. Oke, selesai. Selesai. Baik, dari PPT yang sudah Bapak paparkan, apakah sudah jelas? Sangat jelas sekali, Pak. Ingin bertanya? Ada yang Sudah cukup, Pak. Dari saya sudah cukup. saya mau ada yang tanya Pak. Boleh. Wilayah flora Australis didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan apa saja Pak? Oke, izin menjawab pertanyaan. Flora Australis didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucaria cae. Ya. Cae, Pak. Ya, good. Ada lagi yang bertanya? Ya Pak. Silakan. Ya, persebaran flora asiatis meliputi daerah apa aja Pak? Ya, baik, pertanyaan sangat bagus. Mungkin ada yang bersedia menjawab pertanyaan dari Pungki? Saya Kak, Boleh. jadi wilayah persebaran flora asiatis itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Good. Baik, selanjutnya Bapak punya games nih. Satu lagi yaitu Saya. Satu lagi. Silakan buat kelompok beranggotakan 2 orang. Linknya sudah Bapak kirim. Mana Pak? Silakan dikerjakan dalam waktu 25 menit. Yang duluan bisa menyelesaikan. Ada Aku ini ya. Silakan. Ini ada ini sebenarnya. Itu di grup itu. Oke. Sudah selesai, Pak. Kalau sudah selesai, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.